Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. Kali ini Pantasnya Aja akan membahas serangan wombo combo yang terbaik. Yaudah ya, teman-teman, Boboiboy. sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Muka-muka baru penegak kebenaran. Tolong, macam mana boleh terbang ghost time pula ni? Oke, yang pertama ini yaitu pertarungan melawan Ejojo ya. Hal itu bukanlah pertarungan yang mudah gitu. Momen di mana Ejojo menggunakan kuasa bayang Feng membuat trio kebenaran yang beranggotakan Papa Zola, Toaba, dan Iwan pun harus turun tangan nih. Di saat itu, Papa Zola menggunakan jam kuasa Yaya, Toaba menggunakan jam kuasa Ying, dan Iwan menggunakan jam kuasa Gopal. Meskipun notabene-nya adalah combo wombo, fungsi trio kebenaran hanyalah sebagai pengalih konsentrasi Jojo nih, agar tidak mengeluarkan naga bayang. Papa Zola itu terbang konyol. Toaba itu beberapa kali save the day dengan manipulasi waktu agar terhindar dari serangan atau bayangan Ejojo. Dan peran penting Iwan adalah menukar kurungan bayangan Ejojo dengan manipulasi molekul. Dan kalian di sini dapat mendengar suara asli Iwan nih ya, yang sangat maco gitu. Kuasa tukaran. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 1 ini. Nah, yang kedua ini dari sekian combo wombo, yang ini adalah yang paling epic ya, dimana kekuatan kristal diambil oleh Retaka. Dan dia pun marah dan ingin menghajar Boboiboy Frostfire gitu. Namun siapa sangka, Ying datang dengan tepat waktu dan menggunakan kekuatan slow motionnya nih. Kemudian saat Retaka di slow-mo, Yaya datang dengan penuh semangat sambil berkata, "Jangan kau apa-apakan Boboiboy," kayak gitu. Lalu mengeluarkan tumbukan grafitinya sampai Retaka terbang ke langit tuh ya. Ternyata Feng sudah menunggu Retaka dengan separa naga bayang gitu, yang untuk mengeluarkan serangan hembusan naga bayang sampai terjatuh dengan keras nih. Kemudian di bawah Boboiboy Glacier sudah menunggu untuk menyerap semua kuasa milik Retaka. Dan diakhiri dengan serangan combo dari Boboiboy Supra sampai Retaka terhempas keluar bumi gitu. Ya udah kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 2 ini. Oke, yang ketiga ini ceritanya Boboiboy dan kawan-kawan datang ke planet sirkus ya. Nah, ketika Juggernaut terdesak, dia ini berubah menjadi Giganaut. Kemampuan tahap 1 Kapten Kaizo pun tidak sebanding dengan Giganaut nih. Dan saat Giganaut hampir mukul Ying dan Yaya, Boboiboy Petir mengeluarkan kuasa elemen tahap 2 yaitu Halilintar untuk menahan serangan Giganaut. Tidak tinggal diam nih, Kapten Kaizo pun juga mengeluarkan kuasa tahap 2 yaitu kuasa Jingga. Sepanjang perlawanan Halilintar dan Kaizo melawan Giganaut, kita diperlihatkan combo wombo yang sangat keren ya dari mereka berdua gitu. Momen dimana Kapten Kaizo menggunakan kekuatan ikatan Jingga untuk menahan Giganaut dan dilanjutkan oleh Halilintar yang menggunakan serangan Mega Halilintar dan serangan bertubi-tubi membuat Giganaut pun kalah gitu. Ya udah kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 3 ini. Jangan berhenti! Rasakan, jahat lagi. Oke, yang keempat ini kayak Power Ranger ya. Pertarungan ini bisa dibilang pertarungan antar kelompok yaitu 5 Panglima Scammer melawan Boboiboy dan kawan-kawan. Nah, 5 Panglima Scammer mengeluarkan robot mecha mereka yaitu Megabot Scambot. Sedangkan Adudu mengeluarkan sampah botnya nih. Walau pertarungan antar robot, tapi sampah bot memiliki kekuatan yang terdiri dari masing kuasa Boboiboy dan kawan-kawan. Saat transformasi saja dia membutuhkan tenaga halilintar. Bergerak itu dengan kuasa Ying ya, karena sampah bot sangat amat lambat gitu. Kemudian kuasa gravity Yaya digunakan juga agar menapak di bulan gitu. Yang keren ini menggunakan tukaran molekul Gopal nih,
Dan yang paling epik adalah penggabungan dengan kuasa milik Feng yang membuat sampah bot memiliki sayap gitu dan bisa terbang. Bisa dibilang ini adalah combo wombo dalam satu paket, yaitu sampah bot. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 4 ini. Penjangkau! Taufan melintang beserta padu! Pedang Halilintar! Oke, yang kelima ini yaitu ketika awal mendapat 3 kuasa ya, Boboiboy memiliki kelemahan yaitu menjadi pelupa kalau pecahnya lama gitu. Hal ini yang digunakan Adudu untuk memanipulasi Boboiboy petir menjadi halilintar dan memaksanya bertarung dengan teman-temannya, termasuk juga dengan Boboiboy tanah dan Boboiboy angin. Boboiboy tanah dan angin menggunakan combo wombo jumbonya yang dimulai dari Boboiboy angin menggunakan jurus taufan melintang pada saat itu gitu, yang belum upgrade jadi topan. Lalu ditambah dengan Boboiboy tanah yang mengeluarkan batu atau golem ya, agar terbawa oleh angin. Batu maksudnya yang terbawa oleh angin dan menyerang halilintar gitu. Combo wombo yang perfect bukan dari mereka berdua ini? Ya udah, kurang lebih gitu deh serangan combo wombo pada nomor 5 ini. Oke, yang keenam ini yaitu ketika Retaka ingin menghisap kekuatan planet Rimbara. Ying, Yaya, dan Feng bertugas mengevakuasi semua penduduk planet Rimbara nih. Kemudian, saat Retaka sampai di Rimbara, sesaat sebelum kapal evakuasi berangkat, trio Feng, Ying, dan Yaya pun berusaha menahan Retaka agar tidak mengganggu kapal evakuasi gitu, soalnya kan mau berangkat ya. Armobot dikirimkan Max Mana untuk menambah daya serang trio Ying, Yaya, dan Feng. Serangan pun dibuka oleh Yaya yang menggunakan hempasan graviti ganda dan memukul bebatuan untuk menyerang Retaka nih. Saat perhatian Retaka terfokus bertahan, Ying masuk menggunakan tendangan supersonik. Ketika Yaya dan Ying tertangkap saat melancarkan serangan, Feng datang dengan keren, yaitu dengan menanduk Retaka sampai terpental gitu. Wah, kemudian scene langsung berganti deh. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 6 ini. Ameni! Cakra udara! Oke, yang ketujuh ini pada saat Prok menjual kapal angkasa milik Adudu, lalu menukarnya dengan sudip elektrik dan gratis robot Mukalakus. Tidak butuh waktu lama buat Adudu untuk menyerang Boboiboy dan kawan-kawan nih, serta menahan Ochobot sebagai sumber tenaga robot Mukalakus. Pada saat semua kawan-kawan Boboiboy tak berdaya, Boboiboy tanah berubah menjadi gempa dan melakukan combo wombo jumbo dengan halilintar dan taufan nih, yang dimulai dari pukulan dari golem tanah dan diteruskan oleh cakram udara taufan, lalu disambut oleh gerakan kilat halilintar. Tidak ketinggalan, pukulan terakhir mereka bertiga kepada Adudu membuat momen fatality yang keren gitu loh ya. Maksudnya kayak keren banget lah pokoknya, jadi bertiga-tigaan. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 7 ini. Gerdi Taufan! Bukan padu! Nah, yang ke-8 ini yaitu kedatangan Ejojo ya, yaitu untuk menginvasi bumi yang tidak main-main. Dia sudah mempersiapkan robot tempur super canggih yang bernama Petai. Kekuatan Petai mampu mengalahkan Prok dengan mudah nih, sampai Prok pun hancur tuh yang kata sedih. Hal ini membuat Boboiboy dan kawan-kawan harus melawan Petai. Dimulai dari Feng yang mengikat Petai dengan tangan bayang, disusul oleh serangan bertubi-tubi dari halilintar. Itu pun tidak mengakibatkan efek yang signifikan ya. Saat membidik Boboiboy dari atas, Petai kena serangan turbin taufan dan dihantam oleh pukulan super Yaya sampai terempas ke tanah. Belum sempat bangun, Petai ini kena serangan dari tendangan laju milik Ying ya, dan diselesaikan oleh Gopal yang merubah Petai menjadi kue cokodok gitu. Walaupun combo wombo ini tidak berpengaruh terhadap Petai, tapi serangan kombinasi yang dilakukan Boboiboy dan kawan-kawan cukup bagus tuh ya. Terutama Feng yang baru bergabung pun ikut andil gitu. Ya udah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 8 ini. Timun Pati!
Yang kesembilan ini yaitu momen dimana Prop dihancurkan oleh petai membuat Adudu marah dan berencana melawan balik Ejojo. Adudu dan robot muka lakus datang di saat yang tepat ketika Boboiboy hampir dihabisi oleh Ejojo nih. Adudu dan Boboiboy pun memutuskan untuk kerjasama melawan Ejojo nih. Dan serangan pun dimulai saat Ejojo ingin melukar molekul muka lakus, tetapi dihalang sama dinding tanah gitu. Dilanjutkan oleh gempa yang membuat Ejojo terhempas ke langit. Di saat yang bersamaan, Adudu melancarkan sinar laser pemusnah nih. Wombo-wombo Adudu dan Boboiboy pun berlangsung sengit ya. Kita banyak disuguhkan aksi jual beli serangan oleh Ejojo, Boboiboy, dan Adudu. Momen ini adalah momen pertama kali Adudu dan Boboiboy bekerja sama nih, setelah dua musim yang saling berlawanan gitu ya. Adudu dan robot muka lapus bisa menyeimbangi Boboiboy ini. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor 9 ini. Tusukan fire! Ya! Tangkap di siku-siku! Tangkap! Nah, saat pesawat angkasa Kokoshi diambil alih oleh Papa Zola, mereka melewati jalur yang tidak seharusnya gitu. Akibatnya Boboiboy dan kawan-kawan dihadang oleh nyamuk angkasa penghisap energi kapal. Ketika Feng datang di saat yang tepat, Feng dan Boboiboy melakukan combo antara Boboiboy Daun dan Insectivora yang banyak milik Feng gitu. Walaupun lebih terlihat seperti persaingan antara Boboiboy dengan Feng, tapi setiap serangan yang dilakukan sangat keren gitu. Ketika Boboiboy dan Feng sudah yakin dan sudah menang, muncul raja dari nyamuk angkasa. Saat Boboiboy terdesak, Papa Zola datang dengan menempuk nyamuk tersebut dengan kapal angkasa dan mengakhiri dengan tamparan kebenaran. Tidak, kurang lebih gitu deh ya serangan combo wombo pada nomor yang terakhir ini. Nah, itu dia. Kira-kira serangan wombo combo atau combo wombo atau serangan barengan keren deh menurut gua gitu. Menurut kalian ada momen mana lagi nih? Langsung komen di bawah ya. Ya udah, dibantu share ya biar ramai yang nonton.